Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Kemalasari Tambunan dari mahasiswi Magister Ilmu Manajemen USU akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Financial Performance versus Financial Distress. Dengan dosen pengasuh Profesor Dr. Isfinti Sadelia SEME, Financial Performance dan Financial Distress. Yang pertama, saya akan memaparkan tentang Financial Performance atau yang biasa kita kenal dengan kinerja keuangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian financial performance, alat analisis financial performance, tujuan pengukuran financial performance, dan review jurnal yang berisi tentang hasil dan perbandingan peneliti sebelumnya. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang financial distress atau biasa kita kenal dengan kesulitan keuangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertiannya, faktor-faktor penyebab financial distress, indikator financial distress, contoh alternatif perbaikan masalah financial distress, contoh kasusnya, dan review jurnal yang berisi tentang hasil dan perbandingan peneliti sebelumnya. Harus mengetahui apa itu financial performance. Menurut Fahmi, kinerja keuangan adalah analisis yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perusahaan telah menerapkannya menggunakan aturan pelaksanaan keuangan dengan benar-benar. Menurut Sutrisno, kinerja keuangan perusahaan adalah pencapaian dalam periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan. Di sini ada alat analisis kinerja keuangan menurut Jumingan. Yang pertama ada perbandingan laporan keuangan analisis. Teknik dengan membandingkan laporan keuangan dua periode atau lebih dengan menunjukkan perubahan baik dalam jumlah dan dalam persentase. Yang kedua, analisis tren atau tendensi posisi. Teknik analisis untuk menentukan kecenderungan keadaan keuangan untuk mengindikasikan kenaikan atau penurunan. Yang ketiga, ada analisis presentasi per komponen atau common size. Teknik analisis untuk menentukan presentase investasi dalam setiap aset terhadap total atau total aset dan hutang. Yang keempat, ada analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Teknik analisis untuk menentukan ukuran sumber dan penggunaan modal kerja melalui dua periode waktu dibandingkan. Yang kelima, analisis sumber dan penggunaan kas, yaitu teknik analisis untuk menentukan kondisi uang tunai disertai dengan penyebab perubahan uang tunai dalam periode tertentu. Yang keenam, analisis rasio keuangan. Teknik analisis keuangan untuk mengetahui hubungan antara pos-pos tertentu dalam neraca dan laporan laba rugi baik secara individu maupun simultan. Ketujuh, analisis perubahan laba kotor, yaitu teknik analisis untuk mengetahui posisi laba dan penyebab perubahan laba. Yang kedelapan, analisis break-even, yaitu teknik analisis untuk menentukan tingkat penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Berikut metode Economic Value Added. Parameternya, langkah-langkah dalam menghitung EVA. Selanjutnya ada keunggulan dan kelemahannya. Di sini ada 4 tujuan pengukuran kinerja keuangan menurut Munawir 2012. Yang pertama untuk mengetahui tingkat likuiditas, yang kedua untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yang ketiga untuk mengetahui tingkat rentabilitas, dan yang terakhir untuk mengetahui tingkat stabilitas. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang financial distress atau kesulitan keuangan.
Berikut pengertian financial distress. Faktor-faktor penyebab financial distress menurut Damodaran. Selanjutnya ada beberapa indikator yang dapat diamati oleh pihak eksternal bahwa perusahaan mengalami financial distress. Dan ini adalah contoh alternatif perbaikan masalah financial distress yang dialami oleh perusahaan. Indikasi terjadinya financial distress. Faktor penyebab financial distress yaitu faktor internal dan eksternal. Selanjutnya ada 4 metode financial distress. Yang pertama ada Altman Z-score. Yang kedua ada metode Springett. Yang ketiga metode Zmijewski. Dan yang terakhir metode model Grover. Selanjutnya ada 3 contoh perusahaan yang mengalami financial distress. Yang pertama ada Toshiba. Yang kedua ada perusahaan Sony. Dan yang ketiga ada perusahaan GoPro. Selanjutnya, saya akan mereview jurnal yang berjudul The Role of Financial Performance in Mediating the Effect of Good Corporate Governance on Financial Distress. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh good corporate governance terhadap financial distress, baik secara langsung maupun dengan dimediasi oleh financial performance. Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016. Sampel penelitian ditentukan dengan menggunakan metode purposive sampling yang menghasilkan 137 perusahaan yang memenuhi syarat. Data penelitian menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan dan annual report perusahaan manufaktur yang diperoleh melalui website Indonesia Stock Exchange. Alat analisis untuk menguji hipotesis penelitian yaitu Analysis of Movement Structures. Hasil penelitian menunjukkan good corporate governance tidak berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap financial distress, sedangkan financial performance berpengaruh negatif signifikan terhadap financial distress.